Cek, apakah suara saya bisa masuk? Masuk, Tat. Aman. Siap. Oke, karena sudah jam 8:15, kita mulai saja ya. Walaupun orangnya belum terlalu banyak, malah bisa banyak diskusi nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka konsul dokter Sirkah, yang mana nanti memang kalau untuk konsul dokter Sirkah itu tidak ada materi ya sebenarnya, langsung ke sesi tanya jawab atau bedah kasus. Ya, nanti akan diikuti dengan list raise hand-nya. Jadi untuk forum ini tanya jawabnya wajib melakukan raise hand dan juga menyampaikan sendiri pertanyaannya langsung, karena kami biasanya membutuhkan pendalaman fakta terhadap kasusnya. Nah, silakan nanti yang mau mulai bertanya bisa raise hand terlebih dahulu dan akan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Dan semoga selesai acara ini juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salam dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku semua? Semoga dalam kondisi yang sehat dan juga bisa mengikuti majelis thalabul ilmi ini. Nah, untuk kelancaran dan keberkahan majelis ilmu kita ini, mari sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Oke, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Semoga sehat semua ya. Nah, silakan forum ini dimaksimalkan untuk sesi tanya jawab dan bedah kasus. Karena kalau nggak ada yang bertanya, berarti kita cukupkan sekian. Nah, bisa ketemu di minggu depan, insya Allah. Nah, monggo kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sudah ada 2 orang ini. Pertama, Mas Ari dulu. Nah, silakan, Mas Ari bisa open mic dan menyampaikan. Ya. Kalau juga berkenan open video juga silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tegal ya? Alhamdulillah sehat cuaca. Ya. Aman ya, Tegal ya? Aman. Lama tidak ikut forum, tapi kemarin sempat ke riset tadi. Oh iya. Saat ya baru kemarin. Siap. Monggo yang mau ditanyakan. Oke, alhamdulillah Tat, sedikit mau bertanya tentang Sirkah. Jadi secara kronologis ini kemarin kami melakukan usaha, kemudian bisnisnya sempat menurun, Tat. Kemudian akhirnya kami membuka Sirkah kepada pihak lain untuk membuka Sirkah baik pemodal baru maupun pengelola baru. Nah, terhadap usaha yang telah kami perjalankan, kami sudah memiliki aset ya, Tat, ya, yang telah digunakan untuk bisnis yang sebelumnya. Nah, pertanyaan terhadap pemodal baru ini, seandainya dari pemodal baru ini untuk perhitungan kepemilikan modal itu hanya menggunakan asumsi, apakah diperbolehkan, Pak? Jadi beliaunya mengasumsikan bahwa aset yang telah saya miliki itu sebesar katakanlah 30%, punya dia modal yang akan dimasukkan itu sekitar 20% tanpa diperhitungkan secara real modal dia yang berapa masuk, kemudian aset yang saya miliki sebelumnya, yang kami miliki sebelumnya senilai berapa. Itu yang pertama. Kemudian yang pertama dulu kita diskusikan, nanti boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya, biar tidak terlupakan fakta dan pertanyaannya. Baik. Jadi di dalam Islam itu kaidah
rugi dan kaidah untung itu kan seperti dalilnya ya, al-wadi'atu alal mal waribu ala ma'astaqalau alaih. Jadi al-wadi'atu itu kerugian berdasarkan modal. Jadi porsi rugi itu berdasarkan porsi modal. Sedangkan aribhu atau keuntungan itu berdasarkan berdasarkan kesepakatan. Maka prosentase terhadap kebagi untung itu disepakati. Jadi tidak di dalam rujukan apapun itu boleh. Tapi kalau mengenai modal itu bukan nilai yang disepakati secara pembagian modal. Maksudnya gimana? Maka apabila ada si A, ini saya kasih contoh dulu, dan si B, si A-nya itu 60 juta modalnya, dan si B itu 40 juta modalnya, maka total modalnya 100 juta. Berarti porsi kepemilikan modal adalah 60 per 100 juta. 40 per 100 juta. Berarti porsinya dia adalah 60% dari sisi porsi modal. Nah, kalau ini 40%. Nah, porsi modal itu tidak dijadikan rujukan atas porsi bagi hasil. Inilah bedanya dengan PT kapitalisme. Kalau bagi hasil bisa jadi A sama B itu bagi hasilnya 50-50, itu juga boleh. Karena tidak merujuk pada porsi modal. Nah, tapi porsi modal itu berdasarkan nilai real, yaitu ininya 67 juta terjadi, 40 jutanya terjadi. Jadi tidak mungkin si B memasukkan 40 juta dinilai mempunyai porsi modal 50%, itu nggak mungkin. Begitu. Nah, maka sekarang kita masuk kepada kasusnya Mas Ari. Kalau boleh yang lebih detail, sirkahnya awal berapa orang? Mic-nya mungkin dinyalakan dulu. Sirkahnya 2 orang, Tat. 2 orang, si A sama si B. Sirkahnya sirkah apa? Sirkahnya Inan pembagian Inan atau 50%, Tat. Iya, berarti semua pengelola, semua pemodal. Semua pengelola, semua pemodal, betul. Oke, berarti kan sirkahnya sirkah Inan. Ya. Nah, ini masuk ke sini. Maka A sama B ini pemodal juga. Sekaligus pengelola. Nah, pertanyaannya, A modal berapa, B modal berapa? 50 juta dan 50 juta, Tat. Oke, si A 50, si B 50 juta. Ya. Nah, maka ini memang kepemilikan modalnya 50-50. Ya. Oke. Nah, sekarang sirkah Inan ini atau sirkah 1 itu mau bersirkah lagi. Ya. Atau meleburkan semuanya dengan menambah si C, begitu? Yes, betul, ya. Nah, si C ini hanya dari sisi modal. Ya. Oke, berarti kan yang terjadi nanti musyarakah. Pengelola pemodalnya ada 2, pemodal murninya ada 1. Nantinya, nantinya ABC ini menjadi pemodal dan kita membentuk pengelola baru lagi. Oh, berarti ada D dan E juga. ABCD berarti, Tat. Oh, si D mau jadi pengelola. Pemodalnya ABC. C pemodal, yang D pengelola. Nah, itu nggak boleh kalau A sama B-nya pengelola pemodal, C-nya pemodal, D-nya itu pengelola, itu nggak boleh. A, B, dan C jadi pemodal di sirkah 2-nya, Tat. Iya, tapi ikut ngelola nggak? Enggak ikut mengelola. Untuk ya, berarti pemodalnya ada 3, pengelolanya 1. Ya, betul. Oke, itu boleh. Ini pemodal 1, ini pemodal 2, ini pemodal 3, ya, ini betul. nanti pengelola 1. Ya, nah, maka nanti jadinya sirkah mudharabah. Pemodalnya 3, pengelolanya 1. Ya. Kan begitu. Betul. Nah, maka kalau memang akhirnya sirkah Inan yang pertama ini sudah berjalan, itu harus diputus dulu. Oke. Baru nanti masuk ke sirkah yang ini, sirkah mudharabah. Ya. Nah, maka pada saat putus sirkah ini, itu positioning harta berapa? Harus jelas. Oke. Apakah masih 100 juta? Ada penyusutan, Tat.
Karena sampai dari berapa aset sekarang? ini sekitar 60 jutaan. Tat. Oke, 60 jutaan. Maka yang Ya, terjadi adalah di sirkah yang pertama itu sisa hartanya 60 juta. ya, Berarti posisinya si A punya modal 30 juta, si B 30 juta. ya. Nah, sekarang si C mau masuk berapa? Nah, si C ini tidak ada nominal yang diakatkan, Tat. Jadi dia Nggak menganggap boleh. nggak boleh ya, Tat. Harus nilai real. Di dalam Islam itu semua akad itu berdasarkan nilai real. Makanya bisanya Oh, bisnis real. oke, Gitu loh. oke. Nah, maka kalau dia masukinnya 40 juta, begitu ya, misal ya, Oke, ya, oke. positioning kan total modal 100 juta. Ya, Berarti kepemilikan saham atau modalnya 30%, 30%, 40%. oh, Gitu loh. Tidak bisa didasarkan kesepakatan. Walaupun dia misalnya masuknya 40 juta, tapi dianggap 50%, itu nggak boleh. oh, Nah, ini porsi modal ini akan menjadi porsi bagi rugi nantinya. Dan semua harus berdasarkan nilai real yang masuk. Bukan oke. karena kesepakatan. Itulah bedanya dengan PT di kapitalisme. Kalau PT di kapitalisme itu boleh menjual sebagian kepemilikannya dengan nilai yang disepakati. Tapi itu tidak real. Ya. Gitu loh. Maka kalau tidak real itu horor. Ya kan, apalagi kalau Ya. malam-malam gini nonton film horor kan jadinya kan Ya, Tat. begitu Mas Ari. Baik. Bisa dipahami ya? Paham, Tat. Berarti Ya. harus dihitung real ya, Tat ya? Harus dihitung real. Jenengan Ya. pun menutup sirkah yang pertama dengan 60 juta itu nilai real. Oke. Itu pun harusnya di 60 juta ini keluar dari utang dan piutang. Karena utang dan piutang tidak bisa dimasukkan ke sirkah yang baru. Harus diselesaikan dulu, Tat. Itu dikeluarkan di luar. Oh ya. Begitu Mas Ari. Ye, Nomor ye. 1 sudah terjawab? Ye, paham, Tat. Ya, siap. Monggo yang nomor berikutnya. Nomor 2 terkait dengan pengelola, Tat. Ya. Jadi yang si D ini kan kemudian masuk jadi pengelola. Cuman dari si D ini kayaknya jawabannya juga hampir sama dengan jawaban yang pertama. Jadi si D ini nantinya dia akan masuk ke modal, tapi modalnya menggunakan dari hasil profit. Tapi dia katakan di awal itu nggak boleh ya, Tata? Nggak boleh. Yang namanya modal itu harus bisa diserah terimakan di majelis akad. Oke. Maka kalau dia bilang, oke saya ikut 50 juta, itu nggak boleh. Bahkan diangsur itu nggak boleh. 25 juta, besoknya baru 25 juta. Itu yang 25 berikutnya hitungannya core, bukan modal. Ya. Utang, Nah, maka tidak bisa modal itu utang. Kalau dia bilang nanti aku masukin modal kalau ada profit, maka belum bisa dia dinilai memasukkan modal saat itu. Oke. Gitu loh. Karena apa? Profitnya belum terjadi. Oke. Tidak ada yang secara real dia masukkan. Nah, beda lagi kalau sudah dia awalan hanya pengelola murni, terus di suatu waktu tutup buku dan ada profit, terus dia mau masukin. Nah, itu dibubarin dulu sirkah yang lama, masukin nominal modal dari si D pada saat dia sudah mendapatkan profit. Tapi sirkahnya berubah jadi sirkah musyarakah nantinya. Musyarakah. Begitu, Mas Ari. Cukup, sudah terjawab ya? Sampun. Ya, enak kalau pakai orek-orekan gini. Jadi kalau lewat chat WA, mohon maaf itu agak terkendala nanti. Siap, baik. Begitu? Terima kasih. Paham, Tat. Siap. Sami-sami. Monggo yang berikutnya, sebelum yang berikutnya, Ustadz Zikri, monggo yang lain bisa raise hand dulu kalau memang mau bertanya, nggih. Itu raise hand dulu, nanti saya masukin ke listnya. Siapa yang akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Monggo, Mas Zikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya gambaran warungnya yang baru. Saya izin makan dulu, barusan saya makan mie dulu. Waduh, jadi kepingin kita. Siap, monggo. Dulu kan saya pernah punya usaha LPK.
Apa? LPK, Lembaga Pendidikan Keterampilan Oke. untuk bekerja di Jepang. Nah, sekarang tuh belum aktif lagi karena masih ada keraguan ini tuh secara hukumnya boleh atau enggak sebetulnya itu, Ustaz. Karena kan kita dapat fee-nya itu memang kita kan ada apa namanya? Mengajarkan dulu bahasa dan pengurusan sampai keberangkatan, Ustaz. Disitulah kita ngambil fee-nya di situ. Nah, secara hukumnya gimana, Ustaz? Ya, jadi kan yang jenengan lakukan itu kan akadnya akad ijaroh, Ya, gitu kan? ya, Nah, berarti ngasih jasa. Jasanya ngapain? Yaitu ngajar sama Ya. ngurusin sampai keberangkatan. plus urus surat-surat administrasi. Ya, Nah, jasa atas ini itu boleh minta ujroh. oh boleh, Ustaz ya. Oke. Nah, dan di dalam akad ijaroh itu boleh jasanya di depan, pembayarannya di belakang. Itu boleh, pembayarannya tertunda. Cuman harus fix kapan pembayarannya. Jadi nggak bisa kalau nanti kalau nanti keterima kerja dan kalau sudah dapat gaji baru dibayar, itu nggak bisa. Dia harusnya waktu yang disepakati. Misal jasanya ini kurang lebih, misalnya pelatihannya 1 bulan dan ngurus-urus. Oke. Nah, jadi dia bulan kedua itu sudah bisa kerja. Nah, baru nanti pembayaran ujrohnya ini motong gaji di sini. Nah, itu boleh kalau disepakatinya seperti itu. Ya. Nah, Kalau disepakatinya, maaf, Ustaz, kalau disepakatinya gini, kita kan prosesnya itu kurang lebih 4 bulan. Nah, di awal itu kita minta 30%, Ustaz. Nah, nanti setelah turun visa eligibility dan sebagainya, barulah pelunasan. Itu gimana, Ustaz? Ya, nggak apa-apa. Kalau memang begitu settingan pembayarannya, yang penting dia di waktu yang disepakati itu bayar. Gitu. Oke. Siap. Jadi kalau di akad ijaroh itu pembayarannya dipecah-pecah juga boleh. Oh, boleh. Ada pembayaran 1, nanti ada pembayaran kedua di waktu yang disepakati. Oke. Idealnya memang waktu Siap. itu adalah waktu yang fix. Bulan apa, tanggal berapa, kapannya, dikira-kira yang fixnya bisanya kapan. Walaupun temponya agak panjang, yang pertama 30%, yang 70% nanti 5 bulan lagi. Begitu. Karena kalau jasanya sudah dikasih, dia nggak jadi berangkat pun itu sudah jadi utang buat dia. Gitu. Nggak boleh terus, loh saya kan nggak jadi berangkat, jadi saya nggak membayar, nggak bisa begitu. Begitu, Ustaz Zikri. Siap. Boleh satu lagi, Ustaz? Boleh. Misalnya nih, usaha saya tuh yang sekarang ini, Mipo ini, ada calon investor tapi lewat teman. Nah, teman ini berarti kan jadi perantara nih untuk investor itu. Dia minta posisi sebagai pengelola, itu boleh nggak, Ustaz? Sedangkan kan kita jadi pengelola juga, kalau syirkah. Enggak, kalau dia mau jadi pengelola masuk ke dalam pengelolanya boleh. Dan boleh. Kalau dia mau jadi perantaranya juga boleh, tapi itu 2 manfaat yang berbeda. Mau yang mana? Kalau misalnya dia ngambil manfaat aja, apakah boleh dapat fee dari uang investasi? Perantaraannya. Ya. Ya, jadi gini loh. Ini pebisnisnya. Ya. Nah, ini perantaranya. Nah, ini pemodalnya. Ya. Kan gitu kan? Ya. Nah, sebenarnya nanti akadnya tuh di sini kan. Akad sirkahnya kan. Nah, tapi diperantarai oleh dia. Nah, manfaat atas perantaraan ini, dia boleh mendapatkan fee. Nah, nanti sebenarnya ke sini tuh akadnya akad ijaroh atau jualah. Kalau kamu bisa dapetin pemodal, nanti kamu dapat fee. Nah, fee-nya harus disepakati. Tapi positioningnya itu jualahnya ini terjadi terlebih dahulu, baru terjadi akad sirkahnya. Kan gitu kan? Ya. Nggak mungkin sirkah dulu baru jualah. Oh, gimana, apa manfaatnya? Oh, sudah terjadi. Ya. Maka harusnya jualah dulu baru sirkahnya.
Maka biaya ini adalah antara pebisnis dengan si perantara. Dan tidak boleh terkena ke dalam nilai sirkahnya. Gitu loh, karena sirkahnya belum terjadi. Gitu loh. Nah, beda lagi kalau jasa pendampingan sirkah. Nah, memang sudah ada ini, itu bukan perantara, pendampingan sirkah. Maka kalau pendampingan sirkah kan mendampingi si pebisnis dan si pemodal. Oke. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dikenakan ke sirkahnya juga, tapi biayanya boleh dibagi dua. Iya, iya, iya. Gitu. Misalnya biaya pendampingannya 5 juta, maka dari sini 2,5 gitu loh. Nah, beda lagi kalau akad perantaraannya jualannya ke sini antara pebisnis dengan si perantara. Maka harusnya fee itu yang ngeluarin si perantaranya. Fee-nya yang ngeluarin pebisnisnya dengan uang dia pribadi. Begitu loh. Nah, masalahnya uang modal dalam sirkah bukan menjadi uang pribadi. Gitu loh. Makanya nggak bisa pakai uang sirkah. Kecuali si pebisnisnya kasbon dulu ke sirkahnya dan itu diperbolehkan. Baru dia bisa buat bayar. Beda lagi kalau akad jualah itu bisa untuk perantaraan nyari utangan. Misal ya, perantaraan cariin aku utang 100 juta, nanti kamu saya kasih fee 5 juta. Kan gitu kan? Ya. Nah, maka kan sebenarnya akad utang itu, pinjaman itu kan jadi milik orang yang berhutang. Ya. 100 juta itu. Makanya sudah jadi milik dia pribadi, terus dia pakai 5 jutanya buat bayar si perantaranya, jadi boleh kalau akadnya perantaraan hutang. Begitu loh, Mas Zikri. Siap. Oke, Ustaz. Cukup dulu aja, Ustaz. Oke, siap. Matur nuwun. Kapan ya ini ya, ke Sukabumi ya? Harus dijadwalkan ini. Minggu depan sih ada agenda ke sana lagi nih, aduh, ke Jakarta nih. Siap, nanti kita berkabar ya. Terima kasih, Ustaz. Oke, sami-sami. Monggo yang berikutnya Mas Devrianto dari Muara Enim. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau videonya juga bisa dinyalakan juga nggak apa-apa, monggo. Apa anak-anak ini lagi di perjalanan, Ustaz? Siap. Oh ya, sebelum pertanyaan mengganggu sinyal. Oke, sebelum pertanyaan, monggo yang lain kalau mau nanya segera raise hand biar nanti kami beri kesempatan untuk bertanya. Siap, monggo Mas Devrianti. Itu device-nya 2, Mas Devri. Enggak, satu. Kok suaranya menggema gitu? Ini ada teman di belakang di mobil ini, Ustaz. Sama Siap. dia monitor juga. Oh, speakernya dia aja dimatiin dulu. Mati. Udah. Speakernya aja sama mic-nya. Oke. Siap, Udah, kan? monggo. Nah, Siap, monggo. Kemarin kan kami habis survei ke daerah pertanian gitu, Tat ya. Nah, jadi masyarakat di sana tuh masih menerapkan pola sewa tanah pertanian gitu ya. Yang kita udah tahu itu kan enggak boleh kan. Lahan yang disewakan untuk pertanian itu kan haram, Tat ya. Jadi muncul pemikiran bagaimana jika kondisinya A gitu, Tat ya. A sebagai pemilik lahan, kemudian bersirka dengan B sebagai pemodal yang membiayai seluruh biaya pertanian, baru kemudian berakad dengan C sebagai pengelola, nah gitu. Nah, si A-nya nanti objeknya di dalam sirkahnya apa? Objeknya adalah bagi hasilnya di hasil panen pertaniannya, Tat. Bukan bagi hasilnya, objek dia masuk ke sirkahnya apa? Lahannya. Iya, si A itu lahan kosong. Ya, si jadi B, ini larangannya itu bukan hanya sewa lahan pertanian, tapi mensirkahkan lahan pertanian itu pun nggak boleh. Begitu, Mas. Okay. Jadi kalau dia masuk untuk bisnis pertaniannya dari sisi kepemilikan lahannya itu juga nggak boleh. Memang ada dalil khususnya itu. Iya, betul. Berarti tidak ada solusi lainnya kecuali si A itu mau menjual lahannya, Tete.
Atau Ya si bisa, atau dia masuk dari sisi dana uang. Jadi dari tanahnya nggak dihitung, hanya dipakai saja. Begitu. terus Atau dia yang ngelola, tapi tidak memasukkan tanahnya menjadi objek di dalam sirkahnya. Jadi tanahnya itu hanya dipakai doang gitu loh, dipinjemin. Nggak ngambil untung dari sisi tanahnya. berarti dia harus juga setor modal berarti Tat, ya. Iya. Sebagai dasar dia mendapatkan bagi hasil gitu ya. Iya, dan bukan berdasarkan tanahnya. Oh, begitu. Ya, ya. Oke, baik. Tat. Siap. Syukron atas jawabannya, Tat. Wan, siap. Nanti insya Allah kita ketemu ya, Muara Enim ya. Insya Allah, Tat. Tanggal 18-19 Maret. Insya Allah. Monggo yang berikutnya Mas Hansen. Kok Hansen sih sekarang namanya? Udah tambah keren aja. Perasaan terakhir bukan Hansen. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husain, Ustaz. Hasan Husain. Oh ya, siap. Hasan dan Husain. Iya. Monggo. Pertanyaannya memang saya bersirkah dengan adik sih. Kemudian porsinya itu adik itu jadi pemodal dan saya itu jadi pengelola dan pemodal. Nah, kemudian bisnis berjalan ya jualan dengan sepi, dengan maksudnya tuh buka, kemudian tepatnya itu di Jogja di UIN dekat rel kereta itu sepi, pikirnya dekat kampus UIN lah, nanti rame gitu maksudnya, tapi faktanya kok sepi. Kemudian ya yang beli juga teman sendiri aja. Bertahan 1 bulan, kemudian ada transaksi itu sekitar 5 kali transaksi. Yang satu porsinya itu sekitar 15.000. Nah, karena sepi, kemudian modal terpakai, kemudian semburat lah, maksudnya nggak keurus nih, gimana nungguin juga capek gitu, sedangkan harus ada perlu dan lain sebagainya. Kemudian saya titipkan dengan teman gitu yang jadi 1 bulan itu, tapi tetap juga nggak ada transaksi juga, sehingga sampai seharusnya yang kita bagi hasil, kemudian ternyata mau hasil gimana, sedangkan modal aja belum ketutup gitu. Itu termasuknya yang kelalaian sebagai pengelolanya saya ini, atau memang bagaimana gitu tuh. Ya, pertama kan harus dipahami dulu, ini bisnisnya apa? Bisnisnya apa? Kuliner mentai. Dulu sebelum bersirkah itu sudah dibuat gambaran prospek bisnisnya belum? Kemungkinan belum. Makanya sebenarnya persiapan Anda yang kurang matang. Dan sebenarnya pemodal itu juga harusnya tersampaikan potensi bisnisnya. Karena kalau potensi bisnisnya nggak menarik, ya nggak usah sirkah. Nah, pertanyaannya kan, apa yang membuat jenengan dulu itu memutuskan untuk jualan mentai di sana dengan harga 15 ribuan? Pernah dicek nggak pasarnya? Kalau cek pasarnya enggak, yang pasti itu ada UIN di sana, karena di UMY itu mentai laku keras, bercermin kepada UMY, UIN lebih bonafit nih orangnya gitu. Ya, pertanyaannya produknya sama enggak sama mentai yang di UMY? Sama. Terus pertanyaannya kok nggak ada yang beli, kenapa? Apakah tidak ada proses marketing? Lewat marketingnya ya dari teman ke teman, getok tular gitu, kemudian sama player brosur,
brosur, kemudian update status WA, dan habis itu sudah. Makanya gini loh, sebenarnya ya yang paling segera butuh untuk untung dan bagi hasil itu malah pengelola, bukan pemodal. Kenapa? Karena dia yang turun untuk ngelola. Dan itu capek kalau nggak ada hasilnya. Makanya dulu sebelum memutuskan bisnis ke mentai, itu siap nggak mentai ini untuk dibisniskan atau dijual di pasar yang dituju. Nah, kadang-kadang tuh, mohon maaf ya, terutama UMKM itu nggak siap dengan adanya riset dan survei itu. Dia cuma, pokoknya buka lah. Kalau emang rezekinya ya ada yang beli. Iya, dan. Nggak bisa sebenarnya. Dan kalau memang akhirnya sama-sama dipahami, jualannya itu hanya buka outlet, terus nunggu pendatang beli, dan tapi nggak ada yang beli, ya menurut saya bukan kesalahannya pengelola sebenarnya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, terus pengelola ini arep opo dengan mendapatkan modal dan berbisnis itu? Karena kalau juga enggak mateng, jadinya cuma capek doang, ngapain milih bisnis itu dulunya. Gitu loh. Nah, itu pun harusnya juga dipahami dengan modal berapa. Nah, ini salah satu kunci bisnis kuat itu adalah modal yang memadai. Walaupun bisnisnya bisnis kecil, itu diperhitungkan dulu. Yang memadainya berapa? Salah satunya kemungkinan butuh dianggarkan adanya biaya promosi. Begitu loh. Kalau produknya enak, harusnya lebih mudah itu mempromosikannya. Gitu kan. Bisa beli 2 dapat bonus 1. Atau dibuka online-nya tanpa ongkir, langsung datang ke tempatnya. Atau dibuatin slice-slice kepingan kecil yang bisa diicip dulu. Kan itu Tester. bisa. Tester. Karena susah kalau kita berharap dia mau beli baru nyobain. Bagaimana produk kita itu tericip dulu, itu duluan itu juga penting. Misalnya, oke, asal 15.000, grand opening 50%, jadi 7,5. Nah, nanti yang nutupi 7,5-nya itu uang promosi. Makanya juga butuh modal untuk biaya promosi. Gitu. Atau dikombin dengan produk lain yang lebih murah juga bisa. Nah, itu pentingnya, itu sebenarnya kepentingan itu lebih kepada si pengelola. Karena jangan sampai dia udah capek riwah-riwah, itu malah nggak dapat apa-apa karena itu masih rugi. Nah, pemodal juga harus paham dan mengkualifikasi pengelolanya, memang ini kompeten atau enggak gitu loh. Terus produknya juga bagus apa enggak. Karena kalau enggak ya pikir-pikir lagi untuk masukin modal. Makanya nggak sesimpel itu gitu loh. Dan banyak yang persiapannya nggak matang, udah main sirkah aja. Begitu, Mas Husain. Iya. Nah, bingungnya sekarang sudah berhenti, kemudian apakah saya harus kembalikan modal utuh kepada adik Ya, saya kalau ini? menurut saya sih nggak ada kelalaian. Cuman kayak misalnya yang kemarin ya, contohnya ternyata jenengan itu mewakilkan ke teman kan. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Ujroh. Kecuali ininya ujroh. Ujroh kan ke teman kan. Berarti yang ngangkat sirkahnya, ujrohnya. Bukan jenengan pribadi kan. Yang ngangkat itu sayanya sebagai pengelola. Kamu jaga ya, nanti saya kasih gitu. Ya, iya, berarti yang bayar gaji sirkahnya, bukan jenengan kan? Bukan. Ya, nah yang jadi pertanyaan, masih merugi kok malah diangkat pegawai dan mengeluarkan biaya. Oh iya. Nanti ngangkat pegawai itu kalau posisinya memang nutup gitu loh. Lah tapi capek saya jaga sendiri. Nah, itu resiko terhadap bisnis yang jenengan sudah pilih di awal. Oh, iya. Apalagi kalau ternyata nggak masuk nggak masuk secara perhitungan dan tidak menguntungkan. Ingat ya, setiap biaya yang keluar itu pasti berpotensi mengurangi keuntungan, bahkan bisa merugikan. Nah, itu kalau pengelola nggak hitung dengan hati-hati, kapan dia bakalan untung? Terus kapan mau bagi hasil kalau nggak untung-untung? Nah, makanya kemarin itu kemungkinan persiapannya tidak matang. Gitu. Nah, harusnya itu didiskusikan. Pemodal itu juga harusnya pinter pada saat dia mau masukin
modal, dia harus mengevaluasi dulu ini bagus enggak, yang mana harusnya pengelola sudah punya penawaran proposalnya terhadap perhitungan yang matang. Makanya saya sering nyaranin sama para pemodal yang mau masukin modal, pengelolanya bisa membuat proyeksi bisnis enggak? Kalau enggak, jangan. Begitu. Ya kalau saya lihat sih sebenarnya tidak ada kelalaian di jenengan. Kalau faktanya hanya seperti itu ya. Terus kalau tidak ada uang yang jenengan pakai untuk diri jenengan pribadi, nah maka itu memang murni ke kerugian. Ya kalau kerugian berarti pemodal harus mau menanggung, bukan terus minta dikembalikan jadi utang. Begitu loh. Nah, beda lagi kalau ternyata misalnya jenengan berbaik hati untuk menghibah kepada dia. Oh iya. Ya, terserah untuk alasan yang apa, tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk mengembalikan modal. Oh iya, ya. Gitu loh. Cuman itu kan muamalah yang berbeda jatuhnya. Jenengan sedekah atau hibah ke dia. Oh iya, betul. Kalau dia nggak mewajibkan itu ya masih boleh. Begitu Mas Hussein. Ya, siap. Oke, begitu ya. Kalau misalnya diwakilkan itu yang tidak boleh ya? Diwakilkan maksudnya? Ada diwakilkan kan tadi ujroh. Nah, yang kalau yang bayarnya saya sendiri itu yang ya, tidak itu nggak boleh. Oh. Itu bisa memutuskan sirkahnya karena pengelola mewakilkan lagi kepada orang lain, padahal disitulah fungsi dia menjadi pengelola. Oh iya. Begitu? Gitu Pak. Siap. Jazakumullah khairan katsiran. Siap, semoga segera ada solusi. Amin. Monggo yang berikutnya, Mas Hendra, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Ya. Ketika kita bersirkah dan yang digunakan adalah seumpamanya rumah kita gitu ya, Tad. Rumah kita untuk usaha. Nah itu tapi tidak dimasukkan ke dalam modal sirkah, tapi nanti sirkahnya bayar sewa ke rumah itu bisa nggak Ustaz? Boleh, selama tidak diwajibkan atas menggunakan rumahnya. Jadi saya kalau sirkah maunya nyewa rumah saya, nah itu nggak boleh. Oh iya. Ya, jadi selama itu dua akad yang terpisah, boleh-boleh saja. Jadi sebenarnya bisnisnya itu butuh tempat untuk jualan, yang kebetulan tempatnya nyewa milik pemodal. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, maka boleh nanti ada biaya sewa atas itu, dan idealnya karena sirkah itu bisnis, maka juga idealnya terhadap manfaat di luar modal, ya, manfaat dari pihak lain di luar modal, itu harusnya juga ada akad yang jelas dan dasarnya juga akad bisnis. Ternyata menggunakan tempatnya si pemodal, ya idealnya memang ada akad bisnis untuk menggunakan itu, salah satunya ijaroh, sewa tempat. Nah, maka silakan disepakati untuk biaya sewa tempatnya, bahkan kalau juga berkenan sewanya bisa bulanan. Maka untuk sirkahnya itu pengeluaran bulanan, bukan investasi dalam jangka 1 tahun langsung, kalau memang sewanya per tahun. Oh, begitu. Maka kan jadinya lebih dikit kan secara biaya gitu. Oh iya. Begitu Mas Hendra. Ya. Terus yang kedua Ustaz, tentang IPO Ustaz. Kalau dalam Islam itu apakah ada sistem seperti itu? Jadi ketika bisnis sudah bisa exit, kan ada yang tujuannya untuk IPO seperti itu ya Ustaz. Gimana, ya, Ustaz? jadi gini, kalau IPO itu kan sebenarnya inisial public offering. Jadi pertama kali dia menjadi PT terbuka dengan menjual saham-sahamnya. Maka sebenarnya kita runut dulu sebelum dia menjual saham, akad PT-nya itu sah atau tidak. Nah, yang kami ketahui PT yang di IPO-kan itu akad PT-nya itu batil. Maka sebenarnya menjadi tidak sah. Berarti perkara turunannya nggak sah juga, termasuk jual beli sahamnya, karena sahamnya juga tidak sah. Maka jangan itu yang dijadikan tujuan terhadap bisnis gitu. Ya, dan itu banyak diajarkan dari para penganut kapitalisme.
Karena itu sebenarnya dia itu jadi punya uang banyak dalam waktu yang singkat. Gitu loh, karena dia menjual kepemilikan sahamnya. Nah, ini tidak ideal dan secara syariat pun sebenarnya tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Termasuk kan kesalahan seperti yang tadi didiskusikan di pertanyaan pertama dari Mas Ari itu, akhirnya saham itu berdasarkan kesepakatan berapa nilai jual belinya. Padahal yang namanya saham itu berdasarkan berapa nilai real yang dia masukkan. Itulah porsi sahamnya dia. Begitu, Mas Hendra. Ya, Ustadz. Ya, kalau di sistem syariah ada nggak yang sistemnya mirip-mirip seperti itu, Ustadz? Ya, nggak ada. Jadi kan kita kembali ke pengertian syirkah ya. Pengertian syirkah kan aqdun baina isnaini fa'aksaro yatafiqoni fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdi ribhi. Jadi syirkah itu kan akad atas dua pihak atau lebih yang bersepakat melakukan bisnis atau usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan. Maka orang-orang yang masukin modal ke dalam syirkah itu dalam rangka dapat dividen atau bagi hasil gitu loh. Nah, orang-orang di IPO itu tujuannya bukan dibagi hasil, tapi dia bagaimana valuasi atas nilai saham agar dia bisa jual lagi, yang dia nanti dapat margin terhadap valuasi itu. Maka sebenarnya mereka membeli saham itu tidak murni untuk mendapatkan bagi hasil, tapi sahamnya buat dijual lagi gitu. Akhirnya kan sebenarnya mereka tidak masuk ke dalam tujuan syirkah. Nah, makanya kalau mau secara syirkah yang syar'i, memang Anda masukin modal itu memang dalam rangka berharap dari bisnis yang Anda modal itu dapat untung dan bagi hasil, bukan untuk menjual lagi porsi saham Anda gitu. Maka kalau Anda ingin menjual lagi porsi saham Anda, tujuannya kalau itu berarti Anda memang tidak ingin bersyirkah sebenarnya. Begitu, Mas Hendra. Siap. Jih. Bisa dipahami ya? Jih. Siap. Terima kasih. Oke. Monggo yang berikutnya Mas Hafiz, tapi sebelumnya silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi untuk raise hand, dan nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya. Dan forum Dokter Syirkah ini sebenarnya tidak ada materi, jadi langsung ke forum tanya jawab. Berarti kalau nggak ada yang nanya, nanti dicukupkan saja forumnya. Nah, monggo yang berikutnya dari Pak Hafiz, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Ustaz, saya mau tanyakan terkait dengan jadi penghubung antara pemodal dengan pengelola gitu. Yeah. Nah, misalnya saya menghubungkan antara pemodal dengan pengelola itu tidak kenal gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah misalnya saya sebagai penghubung itu hanya menghubungkan saja dan yang bersyirkah itu pemodal saja dengan pengelola walaupun tidak saling kenal, ataukah alternatifnya ya saya harus memperkenalkan dulu, alternatif kedua, atau bisa juga saya mewakili gitu. Saya mewakili pemodal untuk berakad dengan pengelola. Ya, siap. Itu dulu sementara. Ya. Jadi kalau ada perantara, oke, itu untuk melakukan sebuah akad syirkah, maka sebenarnya akad syirkahnya itu di sini antara pengelola sama pemodal. Walaupun terjadinya syirkah itu gara-gara diperantarai seseorang. Maka perantara itu bukanlah pelaku akad syirkah. Oke, dipahami dulu. Contoh, Anda jadi makelar. Sebenarnya Anda itu bukan penjual, juga bukan pembeli. Tapi Anda adalah perantara. Nah, tinggal dia perantaranya kepada siapa. Nah, makanya yang meminta Anda menjadi perantara itu siapa? Pemodal atau pengelola? Dalam hal ini, contohnya Pak Hafiz.
Dua-duanya. Jadi pemodal menyampaikan sebelumnya bahwa kalau ada yang mau bersirka, saya punya modal. Pengelola juga meminta, ada enggak yang mau bersirka gitu, saya butuh modal nih. Nah, seperti itu. Berarti jenengan itu nanti dapat fee enggak dari perantaraan ini? Iya, jadi saya dapat fee. Nah, itu untuk mendapatkan itu, apakah bisa langsung saya titipkan di pengelola gitu. Jadi pengelola misalnya ngambil 60%. Misalnya 10%-nya buat saya, tapi itu masuk di sebagai pengelola, nanti pengelola yang berikan. Nggak bisa. Jadi yang namanya perantara itu bukan pelaku sirkahnya. Pelaku sirkahnya tetap pengelola dan pemodal. Ya. Oke. Maka sirkahnya itu akan terjadi antara pengelola dan pemodal. Walaupun perkenalan mereka gara-gara perantara. Maka sebenarnya perantara itu bukan pelaku sirkah, maka dia tidak bisa mendapatkan bagi hasil. Gitu loh. Kan akad sirkahnya itu tetap begini. Akad sirkahnya itu tetap begini, pengelola dan pemodal. Oke. Nah, maka dia tidak bisa jadi orang yang mendapatkan bagi hasil atau bagian dari modal gitu. Nah, kalau ternyata sebelumnya ada akad dulu, di sini misalnya jualah antara pemodal dan perantara, kalau bisa nyariin pemodal nanti dapat fee. Nah, itu silahkan, boleh. Tapi nanti fee-nya dari sini. Gitu loh. Dan itu tidak mengganggu uang modal di sirkahnya. Bisa dipahami nggak? Ya. Dan ternyata jenengan juga punya jualah, ini jualah 1. Ternyata jenengan juga punya jualah kedua dengan si pengelola. Oke. Maka boleh nanti juga dapat fee. Tapi yang bayar ininya pribadi. Tidak mengurangi nilai modal. Kenapa? Karena akad jualahnya itu lebih dulu terjadi daripada akad sirkahnya. Maka tidak bisa dikenakan kepada sirkahnya. Maka kalau dia fee-nya itu misalnya di sini 1 juta, di sini 1 juta, modalnya tetap 50 juta, maka ya nggak boleh 1 juta itu diambil ke sini, 1 juta di sini, jadi tinggal 48. Itu nggak bisa. Begitu Pak Hafiz. Nah, ya Tan. Jadi gini, sebelum berakad memang ada pembicaraan bahwa nanti kalau ada ini nanti saya berikan, misalnya berikan fee, nanti saya berikan dari keuntungan itu, tapi itu misalnya diberikan oleh salah satunya keuntungan sirkah, dari keuntungan sirkah, dari modal sirkah, atau dari dananya pribadi, yang jelas yang mana pemberian fee-nya. Pemberian fee-nya itu diambil dari bagi hasil. Keuntungan, misalnya ya, hasil, misalnya di sini 60%, bagi hasilnya di sini 40%. Ya, kemudian Anda akan dapat 10% dari pengelola, begitu? Ya, seperti itu, Ustaz. Nggak bisa, karena jenengan itu bukan pelaku sirkahnya. Kalau jenengan mau 10% ini, jenengan juga masuk ke sirkahnya, berarti sirkahnya ada orang 3. Pengelolanya mungkin jenengan, pengelola plus jenengan itu jadi pengelola. Pemodalnya sendiri. Tapi yang namanya pengelola harus kerja. Bukan hanya gara-gara perantaraan, terus dia dapat ongkang-ongkang 10%. Iya. Bagi hasil itu implikasi dari akad sirkah, maka hak miliknya pelaku sirkah. Maka kalau orangnya bukan pelaku sirkah, itu tidak bisa mendapatkan bagian dari bagi hasil gitu loh. Nah, kalau sirkah bisa masuk dari 2 sisi, dari sisi pengelola atau dari sisi pemodal. Kalau pengelola nanti amal pengelolaannya, kalau pemodal nanti dari modalnya. Nah, jenengan itu mau masukin modal nggak? Oh enggak, saya nggak mau modal. Oke, jenengan itu mau amal ngelola nggak? Oh enggak, saya juga nggak mau ngelola. Ya berarti nggak bisa masuk sirkahnya. Gitu loh Pak. Ya. Berarti banget kalau perantara dapatnya 10% dari bagi hasil tuh enak banget loh. Tinggal merantarain nggak ikut
kerja, nggak masukin modal, lah kok ento. Lah itu namanya passive income yang nggak syariah gitu. Nah, solusinya gimana, Ustaz? Kalau untuk mendapatkan itu, karena sebenarnya dari pengelola juga mau memberikan gitu. Ya, sekarang yang harus dipahami itu mau memberikan yang mana? Karena kalau dia nggak syar'i juga nggak bisa diberikan. Ya. Contohnya, ini saya pinjemin 1 juta, tapi nanti balikinnya 1.500.000 ya. Yang dipinjemin juga ikhlas ngasih 500.000-nya. Padahal itu tetap riba, ya nggak bisa. Iya. Misalnya loh. Maka nggak semua pemberian itu bisa disepakati dan tidak bisa dibilang sah. Makanya kalau jenengan mau minta bagian dari keuntungan, jenengan harus masuk di dalam sirkahnya. Bukan hanya sekedar jadi perantara. Karena perantara itu bukan pelaku sirkah. Nah, masuknya sirkah itu bisa dari dua sisi, pengelola dan pemodal. Jenengan mau jadi yang mana? Kalau pengelola ya harus ikut ngelola. Kalau pemodal ya harus masukin modal. Wah, saya nggak mau ngelola, nggak mau modal, ya nggak bakalan bisa ikut sirkahnya. Nah, maka saran saya ambil fee-nya saja, kalau memang itu, dan itu hanya sekali di depan, dan itu juga tidak berhubungan apakah sirkahnya nanti jadi punya untung atau tidak, gitu loh. Misalnya dia rugi, bangkrut pun fee untuk jenengan itu juga harus dikasih, karena sudah jelas manfaatnya, mempertemukan atau menjadi perantara. Manfaatnya kan sudah terjadi, maka berhak atas fee itu. Begitu Pak Hafiz. Artinya fee 1 kali aja, misalnya kalau dia berhubungan lagi misalnya, bersirka lagi untuk kedua kalinya, itu enggak dapat lagi ya, gitu ya. Kecuali dia ikut memperantarai. Misalnya, omongin lagi ke sana, saya mau sirkah lagi. Ya. Di sirkah yang baru. Nah, intinya dia harus memberikan manfaat perantaraannya untuk transaksi yang berikutnya. Ya. Nggak boleh terus setiap mereka bersirkah, perantaranya jadi dapat. Ya, misalnya tetap menghubungi lagi, misalnya menghubungi. Ya, menghubungi dari jenengan, terus jenengan yang menegosiasikan, nah itu boleh untuk dapat lagi. Nah, begitu Pak Hafiz. Terus ya, selanjutnya kalau yang antara pemodal dengan pengelola ini tidak kenal karena mungkin berjauhan tempatnya, berarti untuk mewakili, bisa tidak mewakili? Saya mewakili untuk berakad, tapi tetap dia yang bersirka, saya hanya mewakili aja, bisa enggak? Boleh, tapi yang penting di surat akadnya namanya tetap pemodal, bukan jenengan yang tercantum. Jenengan hanya mewakili akadnya saja. Iya. Begitu, Pak. Gitu. Siap? Siap, ya. Ya, sampun? Ya, siap. Monggo yang berikutnya, kalau ada yang mau bertanya, masih ada cukup waktu, bisa 1 lagi tambahan selain Ustadz Zikri, kalau ada yang mau nambah nanya, silakan. Yang berikutnya untuk Ustadz Zikri, silakan, monggo. Ya, Ustadz. Tadi ngelanjutin yang tentang saham, Ustadz. Kan lagi bukan viral, ya, sebetulnya memang udah jadi pembahasan nih. Sekarang banyak di medsos juga nih. Kalau misalnya saya punya usaha nih, masih sendirian, kemudian usahanya udah berjalan, dijual saham, berarti saya jadi otomatis jadi pengelola dong, Ustaz? Ya, makanya harus fix. Jadi sebenarnya bukan masalah saham, tapi mengenai modal yang masuk. Nah, itu banyak orang bilangnya saham, tapi ini mengenai modal yang masuk. 50 juta. Nah, maka kalau nanti ada mau masuk modal lagi dan 50 jutanya ini mau dikombine, itu bisa. Berarti jenengan nanti pengelola plus pemodal, ya kan? Nah, modalnya ini nanti juga masuk pemodal kedua orang kedua si pemodal. Nah, ini mau masuk berapa? Misalnya dia mau masuk 100 juta. Maka sekarang total modal itu 150. Gitu loh. Maka kepemilikan porsi sahamnya adalah 50 per 150, 100 juta per 150. Atau
ternyata dari 100 juta ini untuk membeli aset yang 50. Maka jenengan tidak jadi pemodal, tapi dari 100 ini jadi uang pribadinya si pengelola, 50 juta. Maka ini tidak ada, sudah dibeli oleh si 100. Nah, berarti modalnya sekarang 100 juta, bukan 150. Nah, kalau itu positioningnya jadinya mudorobah. Kalau yang awal 50 jutanya jenengan masuk, itu musyarakah, karena jenengan masih masukin modal. Nah, kalau modal jenengan mau ditukar guling atau dibeli oleh modalnya pemodal keduanya, boleh juga, tapi kan total modalnya tetap 100. Gitu loh. Yang mana 50 juta buat bayar ke pengelola. Karena menggantikan nilai 50 yang di awal punyanya si pengelola pribadi itu. Oh, berarti boleh ada kelebihan kayak gitu, Ustaz, berarti? Nggak harus sama dengan nilai modal awal itu. Ya nggak harus, modal kan kalau pemodalnya lebih dari 1 boleh bervariasi. Nggak harus sama. Tapi nanti harus ketahuan porsi modalnya. Karena nanti menjadi bagian dari porsi bagi ruginya. Nah, itulah bedanya syirkah yang Islami dengan PT. PT itu mau bagi rugi maupun bagi hasil berdasarkan nilai modal. Kenapa? Karena nilai ruginya memang pemodal yang nanggung, dan nilai untungnya haknya pemodal. Kenapa? Karena memang nggak ada pengelolanya. Nah, nggak mungkin syirkah kok nggak ada pengelolanya. Nggak sah itu, dan itu sudah kita bahas kan dulu. Mana ada uang ditumpuk-tumpuk, nggak ada yang ngelola kok bisa nambah. Kan goib itu. Kalau Begitu? sudah bersirkah, berarti harus bubar dulu. Maksudnya gimana? Misalkan, tadi kan bisnisnya punya sendiri nih. Kalau sekarang, ya kalau bisnis sendiri nggak bubar syirkah, wong bisnis sendiri. Ya, maksudnya posisinya sekarang kalau misalnya saya udah ada pemodal. Kita misalnya awal musyarakah nih, Ustaz. Terus saya mau jual modal. Kalau di bisnis awalnya ini udah sebuah syirkah, maka kalau di bisnisnya ini sudah sebuah syirkah, ya syirkahnya harus diputus dulu, kemudian plus masuk pemodal ini. Maka nanti pemodalnya ada 2. Misalnya dari syirkah ini kan yang awal itu pengelola dan pemodal misalnya. Nah, maka kalau syirkah ini putus, pemodalnya ini masih, ini juga mau ikut, berarti kan tetap mudharabah, tapi pengelolanya 1, pemodalnya 2. Kalau posisi yang tadinya musyarakah, misalnya kalau musyarakah, nah modal jenengan masih mau dihitung nggak? Kalau modal jenengan gimana? Kalau misalnya kayak tadi polanya dijual kayak tadi? Ya nanti dijual itu dibeli oleh dana yang masuk. Gitu loh. Tapi harus nilai real. Ya. Nah, kalau itu kan akhirnya terjadi jual beli aset dulu. Baru kemudian dinyatakan menjadi bagian dari modalnya pemodal 2. Begitu loh. Ya. Satu lagi, Ustaz. Kalau misalnya sudah berjalan, kita kan udah ada hitungan modal mestinya di angka 200 juta. Kemudian ada penambahan aset dan sebagainya. Itu harus dimasukin sebagai modal atau memang jadi hutang, Ustaz? Gimana? Kemarin udah ada modal. Nah, udah ada modal nih dengan nilai, misalkan nilainya 200 juta. Nah, kemudian ingin ada penambahan modal. Nah, apakah jadi lupa. Penambahan modal. Ya, apakah ini jadi penambahan modal ataukah jadi hutang, Ustaz? Ya, kalau syirkahnya nggak diputus itu nggak mungkin nambah modal. Oh. Gitu loh. Modal itu kalau udah syirkah itu harus dikunci, nggak mungkin berubah. Kecuali dia diputus. Gitu kan? Ya. Nah, maka kalau ada uang masuk, itu harus jelas. Kalau mau jadi tambahan modal, ya harus diputus dulu syirkah yang lama, terus berakad lagi dengan modal yang baru. Tapi ingat, kalau terjadi akad yang baru, utang piutang harus keluar. Nggak boleh masuk ke neraca yang baru atau ke syirkah yang baru. Itu juga jangan sampai lalai memposisikannya. Nah, kalau nggak mau putus, itu bisa positioningnya court saja. Gitu loh. Nah, bedanya apa? Kalau dia masuk menjadi modal dan diputus, ya putus terus syirkah baru dengan ada tambahan modal lagi,
itu berpotensi untuk bernegosiasi bagi hasil yang baru. Karena andil dari modal yang masuk juga mau dihitung. Walaupun nggak berubah juga boleh. Nah, bedanya lagi, kalau itu court nggak boleh minta positioning bagi hasil sama sekali. Nah, biasanya bargainingnya itu tentang uang yang masuk ini kecil atau gede. Kalau kecil ya idealnya dianggap court saja. Tapi kalau gede juga nggak ideal dianggap court, karena dia juga sudah memberikan andil yang cukup besar gitu loh. Siap. Begitu Mas Ikri. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Siap. Monggo yang terakhir, Mas Ari, silahkan. Masih, Tat. Mungkin ini sedikit case yang jadi nantinya mau tanya. Jadi gini, Tat. Jadi ada salah satu CV, dia memenangkan lelang untuk pengelolaan satu public space milik Pemkot. Gimana diulang? Ada CV? Ada CV, dia memenangkan lelang untuk pengelolaan salah satu public space milik pemerintah daerah gitu. Salah satunya di situ dia mungkin nantinya adalah dengan menyewakan outlet pertokoan untuk transaksi di UMKM dan sebagainya gitu. Cuman kondisinya dia tidak ada manpower ataupun kemampuan untuk mendatangkan traffic ke situ. Jadi media promosi dan sebagainya itu. Nah, kondisi seperti itu, apakah bisa dilakukan semacam sirkah kepada pihak lain, semacam IO dan sebagainya gitu, Pak? Jadi ini ada lokasi gitu. Ya, betul. Kayak food court gitu misalnya. Yes, betul. Milik Pemkot. Nah, milik Pemkot. Terus diijarahkan dengan CV-nya atau bagaimana? Ya, Pemkot melakukan pembukaan lelang terbuka gitu kan untuk ya, akadnya pengelolaan. Apa? Gimana, Tat? Akadnya sama CV itu apa? Ijarah, sirkah atau bagaimana? CV-nya jadi dia membayar biaya sewa. Ya, sewa nilai tertentu dalam masa jangka waktu tertentu. Oh iya, berarti ijarah kan dari Pemkotnya kepada CV-nya itu ijarah. Nah, maka hak atas pengelolaan atau manfaat dari tempatnya menjadi miliknya CV, manfaat tempatnya. Yang mana dia kalau mau sewa-sewakan juga boleh lagi kepada pihak lain. Nah, yang Mas Ari mau tanyakan apa? Nah, yang mau saya tanyakan, untuk ruko ini kan rencana oleh CV ini akan disewakan lagi ke pihak-pihak lain, pihak terbuka. Cuman dia tidak punya kemampuan untuk atau manpower untuk mendatangkan traffic orang-orang keramaian di situ gitu loh. Nah, apakah dia juga bisa menggunakan sistem bagi hasil kepada pihak lain untuk jasa atas pengelolaan atau untuk mendatangkan traffic tersebut? Jadi dia hanya sewa dan pasif gitu loh, sedangkan pengelolaan dia pengelolaan lagi ke pihak yang lain gitu. Ya, sebenarnya kalau mau bisnisnya menyewakan tempat-tempat itu lagi, boleh disirkahkan. Tapi bentuk sirkahnya terus apa? Itu yang harus dipahami, karena tempat ini bukan milik CV-nya. Ya, maka memasukkan modal dari nilai sewa itu tidak boleh. Gitu loh. Jadi, misalnya nyewanya ini habis 100 juta. Maka nggak boleh dia itu sebenarnya sudah punya hak sewa, terus dia bilang, ini aku nyewanya 100 juta, berarti aku masukin modal 100 juta. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena 100 juta itu cuma hak sewa, bukan hak milik. Yang namanya modal itu harus jadi hak milik sirkahnya. Makanya memasukkan nilai sewa jadi modal itu nggak bisa. Gitu loh. Contoh misalnya saya punya ruko, kalau disewa 25 juta, terus saya ngajak Mas Ari untuk sirkah. Mas Ari, yuk kita sirkah, saya punya tempat. Nanti saya masukin modalnya 25 juta jadi nilai sewa itu. Jadi nilai sewanya yang saya jadikan modal, saya nggak pernah ngasih 25 juta. Tapi nanti di neraca jadi ada modal 25 juta dalam bentuk sewa tempat, itu nggak boleh. Kalau dia mau masukin tempatnya, itu harus berpindah kepemilikan, seperti jual beli.
tapi nilainya nggak mungkin 25. Gitu loh. Dan dia akan kehilangan kepemilikan atas ruko itu kalau dia memang mau jadikan modal. Kan gitu. Nah, maka kalau di sini bisanya mungkin nanti pengelola ketemu pengelola. CV-nya ini pengelola, nanti Sirkah Abdan sama pengelola yang lain. Oke. Nah, ini yang bisa jalanin masukin traffic. Nah, CV-nya nanti yang ngurus keuangan dan lain-lain. Yang mana terjadi sirkah di sini. Nah, sirkah di sini nanti yang bayar bulanan ke CV ini atas sewa penggunaan tempatnya boleh. Gitu loh. Oke. Nah, Berarti misalnya itu akadnya 100 juta ya. di sini kan, tapi udah keseluruhan tempat ini. Yes, Nah, ini disewakan lagi ke sirkahnya dengan nilai misalnya 120 juta yang akan dibayarkan 10 juta per bulan. Nah, kan dapat untung kan CV-nya kan? Boleh itu. Tapi biayanya jadi biaya per bulan. Ya, betul. Nah, nanti pengelola ini yang ngurusin administrasi, ini yang datengin traffic. Jadi CV-nya nanti jadi pengelola 1, ketemu orang pengelola 2. Berarti kalau di akad ini nggak ada pemodal ya, Tat ya? Nggak, kalau mau Abdan, kalau mau masukin modal, harusnya dua-duanya masukin modal, setidaknya untuk mengcover nilai sewa. Itu juga perlu, karena belum tentu nanti udah pasti untung. Nah, itu pun untuk pengelolaan bisnis di sini juga butuh manpower enggak, yang butuh biaya operasional. Itu harus dihitung. Begitu, Mas Ari. Jadi kalau paham koridornya itu masih bisa kita cariin solusi, tapi jangan sampai ngambil akad A, implikasinya akad B. Ngambil akad B, implikasinya akad A. Nggak boleh kalau akad A ya implikasinya A, B ya B. Soalnya tadinya asumsinya CV-nya jadi pemodal, berarti nggak boleh ya, Tat ya? Nah, kalau mau sebelum ke Pemkot, mereka sirkah dulu. Maka dia sirkah dulu sebelum ke Pemkot. Yang mana ini CV-nya nanti jadi pemodal, nanti ada pengelolanya. Nah, CV-nya masukin uang 100 juta, jadi modal uang tapi. Nah, baru ini nanti ke Pemkotnya. Nah, itu boleh malah. Nah, nanti yang totally ngurus si pengelola ini, cuman kompeten enggak, itu juga harus dinilai. Jangan sampai 100 juta keluar, nanti enggak, potensinya jelek, karena pengelolanya mungkin enggak kompeten. Begitu. Paham, Tat. Siap, soalnya tadi ceritanya CV-nya udah dapat tendernya duluan sebelum sirkahnya. Nah, kalau mau dibatalin buat sirkahnya dulu. Walaupun CV itu juga ada di dalamnya. Nah, nanti akad ijarohnya antara si sirkah dengan si Pemkot, bukan CV-nya pribadi. Walaupun nanti yang mewakili akadnya CV-nya juga. Gitu. Ya. Itu masih bisa. Ya. Begitu, Mas Ari. Matur suwun, Tat. Siap. Alhamdulillah ada 9 ore-orean. Berarti ya cukup menarik. Konsul dokter sirkah kita malam hari ini, dan juga karena ini sudah melebihi waktu konsul, kurang lebih hanya sejam ya, kita cukupkan sekian. Semoga kita bisa bertemu lagi di majelis dokter sirkah yang berikutnya, yaitu insya Allah setiap Senin malam, dan juga ataupun di majelis-majelis yang lainnya. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, Afwan minkum. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Begitu dari saya. Matur nuwun, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair, Ustaz. Barakallah. Sami-sami.